Ya, kita mulai aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang amat sangat saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah ngaji kita pada sore hari ini ya saya didampingi langsung oleh sekjen ya. Cuman sayang tidak ada humas di sini, yaitu Abah Tito. Ya, Abah Tito lagi sibuk ngeband. Alhamdulillah ya udah ada di depan saya. Dan teman-teman semua dari berbagai macam daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada teman-teman semua. Dan alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk terus menerus istiqomah di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendaraan yang kita pakai adalah kendaraan ilmu, karena ilmu itu salah satu thariqah, jalan yang paling cepat, yang paling efektif untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah teman-teman diberikan keistiqomahan oleh Allah ya, disuruh beli kita beli meskipun gak ngerti ya, karena Arab gundul, tapi teman-teman tetap beli. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ijtihad ya, menunjukkan keseriusan teman-teman untuk terus-menerus berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keistiqomahan ini terus-menerus Allah tanamkan, Allah hujamkan dalam diri kita sehingga kita terus-menerus ditulis oleh Allah menjadi ahlul ilmi. Dan mudah-mudahan keistiqomahan ini bukan hanya berdampak pada diri kita, juga nanti berdampak pada siapa? Pada pasangan kita, berdampak pada anak kita, berdampak pada usaha kita, dan berdampak pada seluruh sektor kehidupan kita. Karena ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Dia mampu menerangi ya, menerangi siapa? Menerangi hidup kita, menerangi keluarga kita, menerangi seluruhnya yang tadinya gelap, yang tadinya remeng-remeng. Karena dengan adanya ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menerangi. Nah, karena ilmu itu cahaya teman-teman ya, maka dia mempunyai sifat yang dinamakan dengan al-kashfu, menyingkap ya, sesuatu yang tadinya gelap, yang tadinya buram, dengan ilmu itu perlahan-lahan mulai tampak ya. Ada yang tampak baik, ada yang tampak kurang baik. Nah, pada sore hari ini kita akan berbicara panjang lebar terkait apa? Tentang makhluk. Yang mana banyak sekali di antara kita yang saat ini sedih, yang saat ini bingung. Kenapa? Karena digoda oleh makhluk. Dan sebenarnya kalau menurut tinjauan tasawuf itu tidak buruk ya, tidak buruk. Ya, silahkan langsung dibuka ya, halaman 40 bagi yang sudah memotokopi atau ngeprint kitab Aqobatul Thoriq. Kita akan mulai sedikit terkait apa sih itu makhluk, kenapa kita digoda oleh makhluk. Ternyata setelah kita perdalam bahwa makhluk itu adalah cara agar kita ya bisa kembali menuju Allah. Nanti dijelaskan lebih dalam lagi ya, silahkan dibuka halaman 40 ya. Kita akan review sedikit karena ini sudah dijelaskan kemarin ya, 2 hari yang lalu sudah dijelaskan. Kita akan bahas lagi lebih dalam
biar teman-teman yang kemarin gak ngaji bisa memahami ya sedikit atau banyaknya. Siap Kiai Edwin, Kiai Firman, siap. Ya kalau nggak ikut ngaji dihukum nanti ya. Ya kalau nggak ikut ngaji dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya nggak ngerti nanti. Ya makanya sebisa mungkin kalau nggak ngikutin live TikToknya, ngikutin YouTube yang sudah di-share oleh Kang Isep. Nah apa sih itu makhluk? Ya kita mulai dengan mukadimah sedikit. Ya, sebagai makhluk sosial teman-teman, kita tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya interaksi di antara kita semua, ya dengan istri kayak dengan saudara, dengan orang lain, sesama muslim atau sesama manusia. Tentu saja ketika kita berinteraksi dengan mereka ada konsekuensi yang harus kita bayar. Nah, konsekuensi yang terjadi di antara kita semua ketika kita saling berhubungan, ini yang dinamakan dengan fitnah. Ya. Yang sering terjadi menimpa diri kita. Banyak sekali gangguan-gangguan yang kita alami ketika kita berinteraksi dengan makhluk yang dalam konsep tasawuf, dalam konsep Al-Qur'an dan dalam konsep hadis ini dinamakan dengan fitnah. Nah, lalu apa itu fitnah? Ya. Fitnah itu dalam kitab Aqobatut Thoriq ya disebutkan secara bahasa dulu. Idkhaluz zahabi finnari lituzhira jaudatahu min rodaitihi. Wal fitnatu min muqtadul imani liya'lamallahu bainas shadiqina fi imanihim wal kadzibin. Jadi fitnah secara bahasa adalah idkhaluz zahabi, seseorang yang memasukkan emas ke dalam apa? Finari, ke dalam api. Untuk apa emas itu dimasukkan ke dalam api? Lituzhira jaudatahu min rodaitihi, untuk melihat keaslian dari emas tersebut dan memisahkan dari karat-karat yang menempel pada emas. Jadi fitnah itu untuk melihat kembali benar gak iman yang ada dalam diri kita. Jadi begini ya, teman-teman semua. Ketika kita diganggu oleh makhluk, sebenarnya itu adalah cara Allah melepaskan kemelekatan kita dari makhluk tersebut. Yang pada akhirnya kita tidak lagi bergantung pada makhluk tersebut, yang kita gantungkan dalam hati kita, dalam kesadaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memahami ya, proses awal perjalanan spiritual itu selalu diawali oleh al-intibah, kesadaran spiritual. Nah, kesadaran spiritual ini selalu diawali oleh apa? Yang dinamakan dengan faqoh. Nah, faqoh yang dialami oleh seorang salik, orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dari berbagai macam sudut pandang. Ada yang faqohnya itu harta, ya. Ada yang faqohnya itu karena dia tidak menemukan kebahagiaan, padahal dia mendapatkan ini dan itu. Artinya dia digoda oleh dunia. Ya, faqohnya itu karena dunia. Baik dunianya itu berlebihan atau karena dunianya tidak ada gitu. Dia ngejar-ngejar dunia tapi dunianya tidak mau ngikutin. Ya. Ada lagi yang faqohnya itu karena apa? Karena makhluk. Ya, karena makhluk. Mungkin dia terlalu bergantung pada saudara, terlalu bergantung kepada pasangan, terlalu bergantung kepada orang lain, terlalu bergantung kepada anak, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat anak, kayak saudara, teman dan lain sebagainya untuk membuat prahara, ya, sehingga menyebabkan kita itu nggak betah lagi dengan makhluk tersebut. Lalu pada akhirnya kita mulai aware, mulai sadar ternyata ya, sehebat-hebatnya makhluk, ya, sejago-jagonya makhluk, dia itu adalah sesuatu yang lemah. Ya, sesuatu yang lemah. Ketika kita bersandar pada sesuatu yang lemah, satu waktu dia akan ambruk. Ketika kita bersandar pada yang rapuh, satu hari nanti pasti akan rubuh. Gitu. Pada akhirnya kita sudah tidak lagi bergantung kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu sesuatu yang rapuh. Sesuatu yang rapuh pasti
ya satu waktu akan rubuh ketika kita senderin seperti itu. Agar kita bersandar kepada sesuatu yang abadi, bersandar kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, inilah kenapa ada fitnah di antara kita semua. Ketika kita terlalu bersandar pasti ada fitnah, gitu ya. Biar kita tidak terlalu melekat kepada sesuatu tersebut. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya sampai sini. Jadi tujuannya itu bagus, teman-teman ya. Ada yang saat ini diganggu oleh suami, ya digoda oleh suami, digoda oleh anak, digoda oleh saudara-saudara, digoda oleh partner bisnis kita, digoda oleh atasan kita, digoda oleh anak buah kita dan lain sebagainya. Sebenarnya itu untuk apa? Agar kita kembali kepada Allah. Jadi ketika kita tidak terlalu bergantung, tidak terlalu bersandar kepada orang tersebut, ya sebenarnya fine-fine aja, yang nggak bakal terjadi apa-apa, teman-teman. Tapi ketika kita sudah bersandar, nah biasanya kita akan dibuat rubuh. Jadi sebenarnya itu untuk memperlihatkan hakikat dari makhluk itu tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Han? Oh ya. Saya lagi pilek, teman-teman ya. Makanya beli madu biar nggak pilek. Ya, ini sudah masuk kan ya, sudah paham nih ya, sudah paham. Ya. Sebenarnya ada orang yang iri, dengki, hasud sama kita. Ya sebenarnya karena kita terlalu melekat pada orang tersebut. Kalau kita tidak terlalu melekat ya biasa aja, teman-teman ya. Biasa aja. Ya biasa saja sebenarnya. Coba teman-teman, ada orang nggak kenal sama kita nggak tahu latar belakang dia apa, tiba-tiba ngomen di mana di status kita, lalu sok soleh. Kalau kita nggak terlalu kenal kan biasa aja, artinya kita tidak terlalu melekat pada orang tersebut. Tapi ketika ada orang yang kita kenal ngata-ngatain kita, sakit kan ya, sakit. Kenapa bisa sakit? Karena teman-teman menaruh ekspektasi, menaruh harapan ya kepada orang tersebut. Kita pikir dia baik, kita pikir dia begini dan begitu, aslinya nggak begitu. Sebenarnya bukan salah dia, yang salah adalah kita yang berekspektasi baik dan lain sebagainya, gitu ya. Akhirnya timbul kecewa, timbul sakit dalam hati kita, gitu. Sebenarnya orang tersebut ya nggak gimana ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa? Tentang fitnah-fitnah aja. Fitnah apa saja yang terjadi ketika kita bermuamalah dengan makhluk. Nah, dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis gitu ya, ada berapa nih? Setidaknya ada 5 ya. Ada 5 yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan makhluk. Ya, yang pertama adalah fitnatul mal. Nah, ini fitnatul mal. Fitnah yang terkait kebendaan atau harta ya. Pasti ketika kita menjalin relasi dengan orang lain, ada salah satu profit yang ingin kita capai. Apa itu? Tentang mal, tentang harta. Dan ternyata ini yang sering membuat kita sakit dan terjatuh, yaitu terkait dengan harta. Nah, ini sudah dijelaskan ya, Kita akan cari yang lain ya. Yang kedua nih sekarang. Fitnatul ahli, biar gampang. Fitnatul ahli. Fitnah yang terjadi dalam keluarga kita sendiri ya, fitnah yang terjadi dalam keluarga kita sendiri. Teman-teman, pasti kita akan dihadapkan ya oleh sesuatu yang paling dekat dengan kita. Apa yang paling dekat dengan kita itu tentang keluarga ya, tentang keluarga. Di sini ada anak,
ada istri, ada pasangan, ada mertua, ada orang tua, ada kakak, ada adik dan lain sebagainya. Ini ngumpul semua di sini, itu tentang ahli. Karena kita akan diuji oleh sesuatu yang paling dekat dengan kita. Dan kita contoh, misal para nabi, para rasul diuji oleh pasti ahlinya dulu, oleh keluarganya dulu. Rasulullah oleh pamannya, Nabi Musa oleh ayah angkatnya, Nabi Musa oleh ayahnya, salam satu riwayat oleh pamannya sendiri. Nabi Nuh oleh siapa? Oleh anak istrinya. Nabi Ayub oleh keluarganya. Nabi Yakub oleh siapa? Oleh anak-anaknya. Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya. Nabi Adam oleh anaknya. Ya. Jadi hampir semua para nabi ya dalam Al-Qur'an itu dijelaskan diuji oleh keluarganya sendiri. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya kita buka dulu nih ayat 64 ya. Ayat 64, ayat berapa? Ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jadi teman-teman semua, sesuatu yang paling dekat itu sebenarnya adalah ancaman bagi kita sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan cara panduannya. Bagaimana cara menghadapi fitnah berupa ini, dengan cara apa? Fahzaruhum, yaitu tentang al-hazru. Ya, fahzaruhum. Al-hazru. Apa itu al-hazru? Satu sikap tentang kehati-hatian. Nah, kehati-hatian ini berasal dari mana? Berasal dari kesadaran, agar kita tidak terlalu terjebak oleh apa? Oleh anak, oleh istri dan lain sebagainya. Yaitu tentang konsep kesadaran. Apa yang dimaksud dengan konsep kesadaran ini? Tentang kita melihat anak, istri, yaitu adalah manusia, bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Tidak selamanya kita boleh bergantung kepada anak dan istri kita, dan kita harus melihat kepada hakikatnya, ya, kepada hakikatnya tentang anak, ya, tentang anak misalnya. Satu waktu dia akan meninggalkan kita. Satu waktu dia akan pergi bersama dengan keluarganya. Artinya kita boleh mencintai anak kita, ya, boleh kita tergila-gila oleh anak kita. Tapi sadari suatu waktu dia akan pergi bersama dengan kehidupannya sendiri. Jadi sebenarnya al-hajru di sini melihat anak, melihat istri, melihat pasangan lebih kepada hakikatnya gitu. Suatu waktu dia akan meninggalkan kita, dan tidak selamanya kita akan bersama dengan anak dan istri kita gitu. Suatu waktu kita akan dipisahkan. Jadi boleh silahkan Anda mencintai pasangan Anda, anak kita, tapi sadari ya satu waktu dia akan meninggalkan kita. Dia punya kehidupan masing-masing. Jadi jangan terlalu melekat, ya, jangan terlalu melekat dengan konsep kesadaran ini, melihat anak istri itu sebagai bagian dari kehidupan, tapi bukan kita sendiri gitu, tapi bukan diri kita sendiri gitu ya. Namanya al-hajr itu sudah dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat At-Taghabun. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika kamu memaafkan, ya, jika kamu memaafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
penyayang. Nah, al-hajru di sini ya Allah berikan panduan lagi caranya bagaimana. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan ya istri kita, suami kita pasti ada salahnya ya. Dalam kehidupan rumah tangga ini pasti ada salahnya. Jangan sampai kesalahan yang dulu pernah dia perbuat terus menerus membayangi kehidupan kita saat ini. Barangkali proses kesalahan di masa lalu yang pernah dilakukan oleh pasangan kita nih adalah bagian dari proses pendewasaan, bagian dari proses penumbuhan spiritual, bagian dari proses sesuatu yang akan lebih besar yang akan kita hadapi. Bagi perempuan biasanya kalau laki-laki berbuat salah, dia itu menjadi ahli sejarah ya, terus menerus teringat dalam dirinya, terus menerus nempel dalam kesadarannya, seolah-olah si suami kita ini nggak bakal berubah ya, nggak bakal berubah gitu. Padahal suami kita tuh udah mau baik, cuman karena didorong oleh ketakutan yang berdasarkan pengalaman kita di masa lalu, akhirnya itu terekam terus ya, hingga suami itu ketika mau berubah karena istrinya tidak mau melepaskan pikiran itu, akhirnya begini ya, gua mau berubah, istri gua nggak percaya, udahlah ya. Ya udahlah, gua kayak gitu lagi ya teman-teman, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih itu tadi panduan, wa in ta'fu, kalau Anda memaafkan masa lalunya yang pernah terjadi, kemudian bukan hanya memaafkan, yaitu tentang watasfahu, menyantuni. Artinya kita tidak lagi melihat masa lalunya, tapi watasfahu itu tentang menerima keadaannya saat ini, tentang anak kita, tentang pasangan kita. Yang ketiga adalah tentang wataghfiru, memaafkan dengan cara melupakan ya. Kamu saat ini adalah kamu yang sekarang, bukan kamu yang lalu. Jadi penyebab suami kita nggak berubah, kenapa? Karena kita masih melihat dia yang dulu ya, dia yang dulu, bukan dia yang sekarang, yang sudah berjanji pada kita, yang sudah mau berbuat baik pada kita gitu ya. Maka lihatlah dia yang sekarang. Kayak kata ada lagu kan, aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang, aku bukan yang dulu. Gimana tuh lagu si siapa ya, anak kecil itu tuh ya, lagu siapa tuh, Tegar ya aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Oke, kayak gitulah ya, lihatlah dia yang sekarang. Nah kayak gitu tuh Teh Fitri apal dulu lagu-lagu kayak gitu ya. Jadi kita harus melihat manusia itu dengan kacamata apa ya, dengan kacamata butterfly, kupu-kupu ya, dengan kacamata butterfly, kupu-kupu. Kalau kita lihat masa lalunya jijik kita ya, siapa yang mau megang ulet ya kan, dari kejauhan aja kita udah menghindar. Tapi saat dia berubah, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, semua orang ingin melihatnya, semua orang ingin mendekatinya. Maka lihatlah dia yang sekarang, jangan pernah melihat dia yang lalu. Ini ajaran Al-Quran teman-teman ya, ajaran dari surat At-Taghabun ayat 14 ya, wa in ta'fu, kalau kamu maafkan. Pasti semua orang punya salah, punya masa lalu. Watasfahu, kemudian Anda melihatnya dengan versi yang sekarang. Wataghfiru, lalu Anda melupakan masa lalunya, menatap masa depan ya. Pasti pasangan kita, anak kita akan berubah jauh lebih baik gitu ya, ya teman-teman tuh ya. Lihatlah orang terdekat kita dengan apa? Metamorfosis kupu-kupu ya, Jadi jangan menghalangi orang untuk ingin berubah gitu ya. Dan ini ajaran Quran juga ada di surat An-Nisa ya, surat An-Nisa kalau dalam perkawinan itu dijelaskan. Nah itu yang jadi permasalahannya kan. Tapi kalau saat di masa lalu membuat trauma batin, gimana caranya untuk percaya? Nah teman-teman, caranya untuk
melepaskan. Jadi teman-teman jangan berharap lagi ke suami kita, jangan berharap lagi ke anak kita. Jadi teman-teman lihatlah untuk diri kita sendiri. Teman-teman, ya saran saya nih ya, ketika kita berumah tangga kayak ya, jangan bergantung kepada suami kita. Nah, ciri kita bergantung kepada suami kita tuh begini. Kalau lu baik, gua baik. Ya, kalau lu jahat, gua jahat. Nah, itu artinya kita didikte oleh orang lain, bukan didikte oleh diri kita sendiri. Akhirnya kita berubah. Kalau dia berubah, gue berubah. Kalau dia baik, gue baik. Nah, itu namanya didikte oleh keadaan. Nah, teman-teman jangan sampai larut pada hal kayak gitu. Teman-teman harus bisa ya berjangkar pada diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, saya akan tetap berbuat baik. Ya, apapun yang terjadi saya akan berbuat baik karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan sampai didikte oleh suami kita. Ya, kita berbuat baik kepada suami kita itu siapa yang nyuruh sih? Kan Allah. Ya. Allah. Kayak contoh kayak birrul walidain. Berbakti pada siapa? Berbakti kepada orang tua. Ada yang sering ngomong begini, ya Ustaz, orang tua saya begini. Ya gimana saya mau berbakti pada orang tua? Ya di Al-Quran tuh jelaskan tentang birrul walidain, tentang bagaimanapun orang tua kita tetap harus birrul walidain. Bukan kita orang tua harus begini baru bisa kita, nggak ada syaratnya teman-teman. Sama dengan kita berbakti kepada pasangan kita gitu. Syaratnya suami gue harus begini baru gue berbakti, baru gue taat. Jangan sampai seperti itu. Jadi apapun kondisi suami kita, selagi dia masih suami kita, ya tetap kita harus taat. Jangan pakai syarat. Ya jangan pakai syarat. Pun begitu suami ke istri, gua bakal nafkahin lu, gua bakal setia sama lu. Tapi asal lu nya begini, nah itu namanya didikte oleh orang lain. Ya teman-teman jangan sampai mau didikte oleh orang lain. Ya kita berbuat baik karena Allah, bukan karena dia udah begini kita baik. Itu namanya masih didikte. Sambungan kalian semua kepada Allah. Kayak gitu. Ya meskipun sakit, meskipun perih, masih ada trauma dalam diri kita, masih ada bayangan masa lalu. Ya kalau kita nyambunginnya ke Allah, yang punya hati pasangan kita, yang punya hati anak kita, yang punya hati mertua kita, semuanya adalah yang menggerakkan Allah. Dan ketika kita sudah bertakluknya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan merubah, teman-teman ya. Maka Allah sendiri yang akan merubah. Nah selama ini kita fokusnya pada orang tersebut, pada suami kita, pada istri kita, pada anak kita. Kok nggak berubah-berubah? Kenapa? Karena kita fokus sama orang tersebut, kita merasa bisa merubah gitu. Nah, ini bahayanya, kita merasa bisa merubah. Coba kalau kita dari awal sandarkan kepada Allah. Allah yang menguasai hati-hati manusia. Nanti Allah yang akan merubah. Nah, dari sekarang fokuskan pada diri kita sendiri, sambungkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan merubah kondisi dari istri, anak, suami kita dan semuanya. Disambungin dulu ke Allah gitu ya. Caranya kayak gitu. Jadi jangan menggantungkan kepada orang lain. Namanya kita didikte oleh orang lain. Ya orang lain itu berubah-berubah. Masa kita mau berubah terus? Jadi tidak bisa dikatakan baik orang itu ketika apa? Dikasih baik, kita baik, itu bukan orang baik ya. Orang baik adalah ketika dia berbuat baik tanpa didikte oleh keadaan. Tanpa didikte oleh keadaan. Itu namanya orang baik gitu ya. Nah, dalam surat 15-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian kayak anak-anak kalian kayak fitnah, itu adalah fitnah. Artinya apa? Mereka adalah proses agar kita semakin dekat kepada Allah. Jadi fitnah itu bukan sesuatu yang buruk ya, justru anak
materi kita, pasangan kita, dan semuanya itu adalah proses aktualisasi diri agar kita semakin mendekat kepada Allah. Jadi ketika mereka berbuat baik, akhirnya kita bersyukur. Ketika mereka berbuat yang kurang baik, akhirnya kita tidak lagi terikat oleh mereka. Justru ketika kita tidak terikat oleh mereka, mereka akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang atur-aturin gitu. Allah yang ngatur gitu. Jadi tugas kita sebagai pasangan bukan ngatur sebenarnya, ya, bukan ngatur. Jadi harus sama-sama tumbuh. Ya, suami tumbuh, istri tumbuh gitu ya, agar sama-sama enak. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan adalah Allah di sisinya lah pahala yang amat sangat besar. Ya, pahala yang amat sangat besar. Nah, ketika kita menggantungkan diri kita, ya, berjangkar pada diri kita sendiri, maka kita sudah tidak lagi terganggu oleh di luar diri kita gitu. Jadi kita lebih fokus. Nah, untuk perempuan kan biasa begini ya. Ada satu perempuan kita deketin terus, kejar-kejar terus. Biasanya mereka nggak mau, ngejauh. Tapi ketika kita fokus pada diri kita sendiri, ya, fokus pada pencapaian kita sendiri, fokus pada kedalaman diri kita sendiri, justru saat itu mereka ngejar-ngejar. Ini bagi yang jomblo-jomblo nih ya. Bagi yang jomblo-jomblo udah gitu aja saran saya. Jangan terlalu dikejar, lepasin. Fokuslah pada diri kita sendiri. Pada akhirnya mereka akan mendekat. Ya, itu kayak doa. Doa itu kan apa? Mengundang. Kalau kita ingin mengundang jodoh kita, fokus pada diri kita sendiri. Fokus pada penampilan. Fokus pada pencapaian. Fokus pada karir. Fokus pada karir spiritual juga. Ya. Ketika kita sudah berbunga, teman-teman ya, lebah-lebah itu akan datang. Itu namanya doa. Apa doa terbaik? Doa terbaik ketika kita ingin mempunyai jodoh, fokuslah pada diri kita sendiri. Ketika kita sudah berbunga, ya kumbang-kumbang itu akan datang. Ya, kumbang-kumbang itu akan datang. Kalau kita pengen ngundang kumbang tapi kita nggak berbunga, nggak bisa ya, nggak bisa gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi justru dengan adanya fitnah harusnya semakin mematangkan spiritual kita, mematangkan bunga kita, sehingga orang-orang itu akan datang dengan sendirinya. Ya, gitu aja. Doa terbaik itu apa? Fokus pada diri sendiri, fokus pada pencapaian, fokus pada perjalanan spiritual kita. Akhirnya mereka datang dengan sendirinya. Self love namanya. Kayak gitu ya teman-teman yang jomblo-jomblo nih, yang sudah punya istri jangan. Ya, yang udah punya istri ya udah. Ya, kita tumbuhkan bunga itu, kita bikin kebun. Biar apa? Anak istri itu nyaman di kebun kehidupan kita gitu. Apakah sama dengan konsep lagi proses mengundang? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi sebegini ya, hukum tarik menarik, tidak selamanya hal-hal positif itu akan datang, enggak juga. Justru kita akan dihadapkan oleh apa? Hal-hal negatif nantinya. Kenapa? Negatif itulah yang akan menumbuhkan kepositifan. Ya, positif ditambah negatif ya, pokoknya gitu, ada hukum fisika kan. Ketika positif ketemu positif, apa tuh dak? Tolak menolak kan, nggak nyala itu baterainya. Tapi ketika yang positif dihadapkan dengan negatif, nyala gitu ya. Justru ketika kita fokus pada kedalaman diri kita sendiri, kita justru akan dihadapkan oleh hal-hal negatif. Itu yang dinamakan dengan fitnah ya, ini dinamakan dengan fitnah ya. Dengan fitnah itu kita anggap itu sebagai apa? Penumbuh kesuburan tanaman spiritual kita. Nah, pupuk ya, pupuk itu hal yang baik apa yang jelek? Kan jelek, dari kotoran, dari hama kan gitu, dan lain sebagainya. Tapi dengan yang jelek-jelek itu justru akan menumbuhkan ya bunga spiritual kita. Ya sama kayak gitu teh, sama kayak gitu.
ketika kita tumbuh ke dalam diri kita bukan tanpa adanya halangan, justru banyak halangan, tapi halangan itulah yang akan semakin menumbuhkan pohon spiritual kita. Ya jangan kita anggap setelah kita belajar berkesadaran, belajar tasawuf, belajar ini dan itu, masalah hilang. Enggak. Masalah tetap akan ada. Cuman yang dulunya masalah itu tidak menumbuhkan apa-apa, sekarang menumbuhkan bunga spiritual kita. Kok tiba-tiba saya dibenci, tiba-tiba saya dijauhi, tiba-tiba di ini. Ya itu pupuk ya, pupuk. Jadi jangan kaget. Ya, jangan kaget. Itu cara Allah memupuk spiritual kita agar semakin lebat ya buahnya nanti ke depannya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan dipahami. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni la ra'al fitana taqa'u khilala buyutikum kawaqil qatri." Maka aku sesungguhnya melihat fitnah banyak terjadi silih berganti buyutikum di rumah Anda semua kawaqil qatri sebagaimana hujan yang amat sangat deras. Ya, amat sangat deras. Jadi fitnah yang banyak terjadi di rumah kita ya, banyak terjadi fitnah di rumah kita. Sebenarnya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menumbuh suburkan ya bunga spiritual yang kita miliki, tentang anak, tentang istri itu tiap hari ya. Kalau nggak anak istrinya, kalau nggak ibunya anaknya, kan gitu terus ya, terus begitu berulang-ulang untuk menumbuhkan semakin tumbuh bunga spiritual kita. Nah sekarang kita masuk ke fitnah yang ketiga nih ya. Ini lapisannya agak luar, yaitu tentang fitnatul mujtama'i. Fitnatul mujtama'i. Setelahnya tidur. Sholat tahajud ya. Kemalaman. Nah, ini fitnah yang ketiga, yaitu fitnatul mujtama'i. Ya, fitnah terkait apa? Terkait dengan sosial. Fitnatul mujtama'i. Ya, teman-teman kita buka surat Al-Anfal ayatnya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wattaqu, berhati-hatilah atau peliharalah dirimu fitnah, dari fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu semua. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwa Allah maha keras hukumannya. Jadi ada satu fitnah yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang sebenarnya itu bukan ulah kita, tapi ulah orang lain, dan ternyata juga akan menimpa diri kita gitu ya. Nah teman-teman, saya ajak masuk ke sejarah manusia ya. Saya akan ajak teman-teman masuk ke dalam sejarah manusia. Oke. Bukan victim ya, kita masuk ke dalam sejarah manusia panjang. Zaman dulu teman-teman ya, zaman dulu kala ya, satu orang bermasalah itu tidak akan menyebabkan orang lain bermasalah. Kenapa? Karena dulu itu sistemnya itu nomaden ya, nomaden.
berpindah-pindah dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Pada masa Homo sapiens dulu gitu ya, orang-orang purba berpindah-pindah. Artinya ketika dalam satu komunitas tersebut ada masalah, tidak akan menimpa pada orang lain. Tapi kalau zaman sekarang teman-teman, yang perang itu di negara luar, di Eropa ataupun di Afrika, perang nih, tapi bisa mengganggu stabilitas dunia-dunia yang lainnya. Kenapa? Karena kita saling membutuhkan saat ini gitu. Ketika misalnya ya, yang perang itu Indonesia itu penyuplai minyak ya terbesar lah ya untuk pasokan dunia. Di Indonesia terjadi perang nih, maka itu akan mengakibatkan kolaps di mana-mana. Belum lagi kita mengenal perdagangan internasional. Jadi satu negara bermasalah semuanya ikut berdampak. Nah itu dalam kacamata realitas kekinian. Dan ini juga ternyata berada dalam realitas kita saat ini yang sedang kita hadapi. Kita tidak mungkin lepas dari apa? Dari permasalahan yang timbul dari orang lain, kok kita ikut imbasnya. Kita terkena imbasnya gitu teman-teman ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu ya. Jadi semuanya terkena dampaknya ya, semua terkena imbasnya. Ketika ada sebuah perhara yang terjadi di dunia luar, kita pun terkena imbasnya. Contoh kayak Covid ya, kayak Covid sama kayak gitu kan. Pertama terjadi di Cina, akhirnya menyebar kemana-mana. Apalagi kalau kita berbicara virus yang lebih awal tuh, kayak semacam cacar ya, cacar yang menewaskan jutaan orang saat itu di Afrika saat itu. Terus ada lagi virus Spanyol ya, flu Spanyol apa tuh, yang menewaskan jutaan orang saat itu. Semua dunia panik. Terakhir kita mengalami Covid, ya semua orang panik gitu kan. Di satu negara yang terdampak, akhirnya semua ikutan terdampak gitu. Nah itu berbicara skala global. Nah kalau kita berbicara skala diri kita sendiri pun sama ya, sama kayak gitu. Ada orang bermasalah, NVD lah yang kita sebut tuh NVD, yang punya masalah dia, kok kita yang kena problemnya kayak gitu-gitu semua. Nah kata Allah Subhanahu wa taala, maka wattaqu, berhati-hatilah ya, berhati-hatilah. Ada fitnah gejolak yang terjadi timbul di masyarakat kalian ya. Nanti kita lihat apa saja ya, apa saja fitnah yang terjadi dalam konteks sosial. Nah kita akan lihat sudut pandang dari hadis ya. Nah yang pertama adalah ya, zuhurul jahli wa raf'ul ilmi wa kasratul qatsli. Yang pertama sekali, fitnah sosial yang terjadi di antara kita semua dan saat ini kita merasakannya. Tentang apa? Zuhurul jahli ya, kebodohan itu nampak masif di tengah-tengah kehidupan kita. Tentang apa? Tentang di media sosial ya, tentang di media sosial, bahwa orang-orang pintar, orang-orang cerdas itu mereka menutup dirinya, tidak terakses. Yang akhirnya kenapa mereka tidak terakses? Karena masyarakat kita cenderung suka hal-hal yang bodoh. Ya, supply and demand teman-teman ya. Kita suka yang bodoh-bodoh, maka yang bodoh-bodoh itu muncul. Gampang viralnya. Ya gampang viralnya. Lihat aja konten-konten di TikTok misalnya, joget-joget nggak jelas, itu yang nonton ribuan. Nunggu apa teman-teman? Nunggu apa? Nunggu pencerahan kan nggak mungkin ya, nunggu kedamaian juga nggak mungkin. Tapi banyak yang nonton, atau yang hedon, wow murah banget, itu banyak yang nonton, banyak orang yang ngikutin. Atau banyak ya, misalnya dalam kontes keagamaan
ya, konteks keagamaan. Ketika ada dai yang berbicara tentang apa, tentang hal-hal yang galak, tentang hal-hal yang nggak penting, itu banyak yang nonton, ribuan ya, ribuan sekali membuka majlis. Paling dibicarakan tuh tentang aib-aib orang lain. Temanya adalah tema Maulid Nabi, tapi yang dibahas tentang hal-hal yang tidak penting. Ya, dalam keduniawian kayak ataupun dalam keagamaan itu hampir sama saat ini ya, sama. Yang dipentas itu, yang dapat panggung itu orang-orang yang bodoh, sebenarnya tidak tahu ilmunya tapi mendapatkan spotlight. Kenapa? Karena ya masyarakatnya pun ya bodoh gitu. Yang pernah kita bahas tuh kan, yang pernah kita bahas. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Jadi ketika kita berada dalam proses keilmuan, kita tahu mana yang berilmu, mana tidak, teman-teman. Kalau kita berada dalam proses mustami'an atau muhibban, ya kita akan memilih pembicara itu apa? Yang galak kalau nggak yang lucu. Kecuali teman-teman sudah naik ke kedua nih, yaitu tentang muta'aliman. Teman-teman tahu ilmu itu yang bagus seperti apa, ya, ilmu itu yang beneran kayak gimana gitu. Akhirnya bisa membedakan. Nah, banyak kan di masyarakat itu levelnya itu mustamian atau muhibban. Maka mereka ngambil para penceramah itu yang lucu, kalau enggak yang galak gitu. Akhirnya musim kan kayak gitu, itu musim. Jadi baik dari segi keagamaannya ataupun dari segi keduniawiannya, yang muncul tuh orang-orang yang bodoh, teman-teman. Dan itu banyak ya, banyak sekali. Jadi teman-teman zaman sekarang kalau mau tenar, viral, jangan pintar-pintar, teman-teman. Berbuatlah kebodohan, berbuatlah hal-hal yang absurd, teman-teman bakal terkenal gitu ya, bakal terkenal. Kayak joget-joget, setboard gitu, apa yang bisa kita ambil manfaatnya nggak ada ya, nggak ada gitu. Bahkan yang ceramah-ceramah yang kayak gitu-gitu mahalnya itu mahal, teman-teman, 50 juta sekali manggung ya, sekali panggung 50 juta. Masyarakat nggak dapet apa-apa ya. Modal mental kuat mudah viral, ya betul. Jebur empang yang nonton 1000k kan gitu-gitu ya. Memang begitu ya, supply and demand. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama adalah zuhurul jahli. Yang kedua apa? Waraful ilmi. Ilmu itu diangkat ya. Ilmu itu diangkat. Jadi sehingga masyarakat nggak tahu mana ilmu yang beneran, mana yang palsu gitu. Apalagi ketika kita berbicara dibalut oleh Quran dan hadis, semuanya akan menutup telinga dan menutup matanya. Oh iya bener kayak gitu. Padahal dari segi keilmuan ya jauh sekali gitu, jauh sekali. Ya, contoh bisa di dunia medsos saat ini kan, banyak orang yang sedang membicarakan hakikat, banyak orang yang sedang berbicara ma'rifat, tapi tidak menggunakan dasar, teman-teman. Ya, tidak menggunakan dasar. Dia berbicara berdasarkan katanya. Dalam Islam tuh nggak boleh berdasarkan katanya, harus berdasarkan qala Allah, qala Rasulullah, teman-teman ya. Qala Allah, qala Rasulullah. Nggak bisa ini menurut saya, nggak bisa. Ya, nggak bisa, teman-teman. Bisa kultu, misalnya kultu, ini pendapatku. Ketika apa? Dia sudah memahami secara gamblang masalah keilmuan. Ini pendapat saya ya. Sekelas Imam Nawawi misalnya boleh ngomong kultu, ini menurutku. Tapi kalau menurutku versi kita itu pasti salah, teman-teman ya. Maka harus ada dasar. Ketika kita ngomong hakikat, ma'rifat itu harus ada dasarnya. Kalau nggak ada dasar ya bahaya. Sesuai dengan kehendak kita, selera kita masing-masing. Akhirnya kita cocokologi ya. Cocokologi saja. Apa itu sholat? Ya, semua orang sholat itu salah. Kenapa sholat itu adalah begini? Yang tahu dia doang. Bukan apa? Bukan bil ilmi. Ya, itu bahaya ya. Berbahaya sekali ketika kita berbicara ilmu tanpa dasar. Nah, masyarakat
ya masyarakat banyak yang kesirep di sini. Kenapa? Karena dibalut oleh aura-aura mistis, aura-aura karomah. Akhirnya banyak yang ketipu gitu. Nah, mungkin teman-teman ya pernah masuk pada jebakan Batman kayak gini kan. Ya, masuk pada jebakan Batman kayak gini. Akhirnya teman-teman bingung cara mengaplikasinya seperti apa. Ya karena memang bukan berdasarkan ilmu, teman-teman ya. Berdasarkan asumsi. Ilmu itu bukan asumsi. Ilmu itu suatu hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kadang suka bingung terlalu banyak ustadz artis ya sama kayak gitu, pakai ginju semua karena dia sudah punya follower, ngonten udah nggak laku, usaha udah nggak jalan, apa nih yang bisa dibuat? Bikinlah konten-konten Islami ya, ngomong masalah-masalah Islami tanpa dia pernah belajar, akhirnya ngawur semua ya, ngawur semua. Akhirnya masyarakat bingung, ini yang benar yang mana sih kan gitu. Coba teman-teman ya dipikir ya, ketika saya membicarakan masalah kedokteran misalnya ya, oh menurut saya ya penyakit ini obatnya adalah ini, itu pasti saya diprotes oleh dokter-dokter yang ahli. Ustadz, mana dasarnya? Mana dasarnya, mana referensinya, mana kajian ilmiahnya? Pasti akan diminta seperti itu. Dan saya dilarang untuk berbicara ilmu yang memang bukan pada faknya gitu. Pasti akan diserang oleh dokter-dokter itu. Atau saya berbicara tentang masalah hukum, bahwa hukum positif tuh begini menurut undang-undang seperti ini. Lalu saya masuk pada ranah hukum ya, membebaskan orang-orang yang tidak bersalah, tapi saya tidak pernah sekalipun sekolah sarjana hukum. Ya pasti saya akan dicecar juga oleh siapa? Orang-orang yang sekolah hukum gitu. Atau saya berbicara sejarah berdasarkan asumsi saya, itu pasti diserang juga. Tapi anehnya ketika seseorang berbicara agama padahal dia nggak ngerti dasarnya seperti apa, dia nggak pernah belajar. Ketika dia berbicara agama, ketika dinasehati nggak nolak dia ya, menolak. Padahal sama halnya ketika kita berbicara agama ya, kita harus tahu dasarnya, harus tahu keilmuannya. Apalagi masalah agama bisa dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Kalau kita berbicara ekonomi misalnya ya, sesat tapi tidak akan menyesatkan teman-teman, sesat aja gitu. Ternyata caranya tuh akhirnya, cara yang saya kasih ke teman-teman itu pada akhirnya membuat teman-teman bangkrut. Harusnya di keep malah dijual gitu ya, saat kondisi seperti ini dan lain sebagainya. Akhirnya bangkrut ya, udah sampai di dunia aja teman. Tapi kalau masalah agama, ketika kita berbicara apalagi berfatwa tanpa ilmu, ini dampaknya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah banyak orang-orang kayak gitu sekarang ya, artis hijrah akhirnya ngomong masalah agama, itu banyak ngaconya, banyak kelirunya. Kenapa? Dia sudah tidak laku lagi di dunia artis, akhirnya banding setir gitu. Bukannya bagus ya, nggak bagus teman. Kata siapa bagus ya, kata siapa bagus. Kalau mau jadi gini, kalau mau jadi alim ngaji ya, kalau mau alim itu ngaji teman-teman. Ada orang jalur ustadz ya, banyak zaman sekarang tuh orang yang menjadi ustadz jalurnya tuh jalur ahli ibadah. Ada banyak kayak gitu. Contoh di masjid-masjid ya, dia pensiunan. Ya dia pensiunan, karena pensiun gak ada kerjaan, akhirnya sering datang ke masjid. Nah di masjid kebetulan si ustadznya, si kiainya sibuk ceramah. Akhirnya begitu azan, waktu sholat, si ustadznya gak ada, digantiin oleh orang tersebut. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nyaman. Dianya nyaman ya, nyaman dengan posisi dia sebagai imam itu. Akhirnya naik dari imam itu, gak ada khutbah Jumat, jadi dia khutbah. Nah didengarlah oleh orang yang ngerti, oh ini kayaknya salah nih baca Al-Fatihahnya, kayak salah nih ya baca khutbahnya, salah nih gerakannya dan lain sebagainya. Tegur, Pak mohon maaf Bapak baca Al-Fatihahnya kurang tepat.
Dia nggak mau nerima. Apaan kamu masih muda? Ya, saya tuh udah 10 tahun jadi imam di sini. Nah, mau teman-teman mau jadi imam itu bukan karena jalur ibadah, tapi jalur ilmu, teman-teman. Mau khutbah juga bukan karena kita rajin ibadah tiba-tiba bisa jadi khutbah. Kayak teman-teman rajin ke dokter, apakah bisa jadi dokter? Kan enggak, ya. Kalau pengen jadi dokter ya harus belajar kedokteran. Nah, berpikirnya di masyarakat tuh begitu. Rajin ibadah itu suatu saat bakal jadi ustadz, bakal jadi kiai, nggak bisa. Ya ketika kita jadi ahli ibadah ya tetap mentok di ahli ibadah, teman-teman. Nggak bisa itu jadi ngajar. Ya, teman-teman ke dokter terus puluhan tahun, kayaknya saya udah layak deh jadi dokter karena saya udah sering menemui dokter. Nggak bisa, teman-teman. Ya. Kalau pengen jadi dokter ya belajar spesialis kedokteran gitu. Atau teman-teman tersandung kasus hukum terus, lalu 20 tahun kemudian buka praktek hukum, ya buka praktek hukum, ya nggak bisa, teman-teman. Mau 20 mau 50 tahun tersandung kasus hukum, berurusan dengan hukum saja nggak bisa buka praktek hukum gitu. Teman harus sekolah hukum gitu. Nah begitu pun sama dalam ranah agama gitu ya. Jadi orang ahli ibadah dia tidak bisa menjadi seorang alim. Banyak terjadi itu di masjid-masjid komplek tuh, banyak kayak gitu. Apalagi teman baru hijrah, ya baru hijrah. Bahasa sekarang kan hijrah. Ya jadi apa? Kan hijrah itu jadi kayak semacam tren, ya, tren hijrah. Teman-teman saat baru hijrah, teman-teman dituntut untuk apa? Untuk ngaji, bukan untuk speak up, bicara agama. Akhirnya nanti banyak ngaconya gitu, banyak ngaco. Kecuali teman-teman hanya ngajak-ngajak lah, ya ngajak, yo ngaji bareng saya, yo ikut kajian, nggak apa-apa. Tapi banyak kejadian baru hijrah udah membicarakan agama. buka logo apa, buka apa ada namanya, buka ini sendiri apa buka plang sendiri gitu. Nah itu yang nggak boleh, teman-teman, ya nggak boleh. Kenapa? Nanti banyak ngaco-ngaconya. Ini buka lapak, ya buka plang, banyak ngaco-ngaco. Sama kayak dia di TikTok tuh banyak, ya di TikTok banyak. Ya harus diverifikasi dulu ilmunya dari mana, sanadnya dari mana, gurunya siapa, ngajinya seperti apa. Ya jadi nggak boleh sembarangan, ya nggak boleh sembarangan. Hati-hati, ya hati-hati, jangan asal-asalan, nanti berbahaya, ya berbahaya. Boleh abah mah udah dapat sertifikat sama saya, udah boleh. Ya banyak sekarang podcast membahas Islam, mengujud orang dengan dasar nggak di atas nama agama, banyak kayak gitu. Buka ya room debat agama, buat apa sih? Ya buat apa? Dalam Quran udah jelas kok, lakum dinukum waliyadin. Jadi saya nggak suka dengan forum-forum debat antar agama. Buat apa? Dalam Quran tuh udah jelas, lakum dinukum waliyadin. Ini sudah final, ya sudah final. Kita harus berkaca pada surat Madaniyah tentang keharmonisan yang dibangun oleh Rasulullah dengan siapa? Dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Majusi. Dibangun keserasian itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ranahnya debat lagi, teman-teman, sekarang. Ya, bukan ranahnya debat lagi. Ya, kita ranahnya untuk bersama-sama, untuk berjalan, membangun keutuhan bangsa, membangun keutuhan negeri kita ini. Gitu. Jadi tinggalkan forum-forum yang nggak penting kayak gitu, membuat hidup teman-teman nanti nggak penting. Ya, kita sedang berbicara tentang hal-hal yang nggak penting. Ya. Banyak kan forum-forum kayak gitu, forum debat. Kelihatannya bagus aja debat gini. Tapi buat apa? Ya, buat apa? Saya tanya, buat apa? Hanya menambah kebencian, hanya menambah pikiran yang nggak penting. Ya. Saya bahkan ada orang-orang yang ingin masuk surga, masuk Islam. Saya tanya lagi, kamu masuk Islam karena dorongan kamu atau dorongan siapa? Dorongan saya pribadi. Jangan dulu lah, ya jangan dulu. Kamu pikirin dulu biar matang,
Biar ketika kamu masuk Islam itu adalah hasil dari pemikiran kamu sendiri, hasil dari pencarian kamu sendiri. Ya, bahkan ada orang yang masuk Islam saja, saya keep dulu. Biar apa? Dia ketika masuk Islam tuh benar-benar siap menerima realitas baru. Karena banyak orang masuk Islam dari agama lain. Akhirnya apa? Akhirnya begitu dia masuk Islam, kaget dengan realitas. Kok umat Islam kok begini gitu. Ya, umat Islam kok begini. Saya bilang kamu harus siap dengan kenyataannya. Bahwa apa yang kamu pahami, apa yang kamu yakini belum tentu sama dengan realitasnya. Karena berbeda antara Muslim dengan Islam itu sendiri. Ya, berbeda gitu. Ya kayak gitu banyak kayak gitu tinggalin temen, nggak penting ya, sama sekali nggak penting. Serius teman-teman, membahas keyakinan orang lain, ya membahas pilihan orang lain. Lalu yang ketiga nih, yang pertama kan zuhurul zahli waraful ilmi, yang ketiga adalah wakasratul qatli, banyaknya pembunuhan. Nah, ini adalah fitnah yang ditimbulkan oleh apa? Oleh sosial. Yang pertama tadi adalah merebaknya kebodohan, diangkatnya ilmu, dan yang ketiga adalah banyaknya pembunuhan, baik pembunuhan secara fisik ataupun non fisik. Ya, zaman sekarang kan gampang sekali kita membuat orang lain terjatuh. Viralin aja, ya, viralin. Akhirnya viral, usahanya jatuh. Kita bunuh karakteristiknya dengan sesuatu yang belum tentu benar. Karena masyarakat Indonesia ini bukan mencari kebenaran sebenarnya, mencari sesuatu yang selera dengan dirinya. Kalau mencari kebenaran kan berulang-ulang kali di cross check, benar nggak ini berita ini, benar nggak ini, gitu, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat Indonesia nggak perlu itu, yang penting sama dengan keinginannya. Kalau keinginannya julid, ya dia akan melihat ya berita-berita yang julid-julid aja teman-teman. Kita menutup diri kita dari kebenaran yang lainnya. Seperti halnya ketika kita memilih presiden, ya, ketika kita memilih presiden pasti kita hanya melihat yang bagus-bagusnya saja, yang jelek-jelek kita nggak mau dengar, ya, nggak mau dengar. Kita menggunakan kacamata kuda untuk sesuatu yang kita anggap benar. Akhirnya gampang sekali di dunia maya saat ini orang yang jatuh, terbunuh secara mentalnya, tak berbahaya. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini hadis teman-teman ya, riwayat Imam Bukhari. Inna baina yaday saati la ayyaman yanzilu fiha al jahlu wa yurfa'u fiha al ilmu wa yaksuru fiha al haraju wal haraju al qatlu. Inna, sesungguhnya tanda-tanda dari kiamat. La ayamin, ada satu fase, ya, ada satu fase. Hari-hari kalian akan dipenuhi. Yanzilu fiha al jahlu, banyak sekali kebodohan yang masif tersebar di berbagai macam sektor, baik sektor politiknya, baik sektor keagamaannya, baik sektor medianya. Seluruhnya diisi oleh apa? Kebodohan. Nah, wayur fa'u fihal ilmu, dan dicabut. Ya, dan dicabut saat itu apa? Ilmu. Dicabut dalam kondisi seperti itu adalah ilmu. Sehingga masyarakat tuh bingung. Mana yang benar, mana yang salah. Semuanya mempunyai dalil masing-masing. Namanya iltibas, membuat masyarakat itu bingung harus kemana, harus ke siapa. Akhirnya dia memutuskan pilihannya pada dirinya sendiri, ya. Wayak suruh fiha al haraju, dan banyak sekali apa itu chaos, ya, kehebohan atau kekacauan yang terjadi pada saat itu. Nah, itu Rasulullah SAW sedang melihat, memproyeksikan ke depan tentang tanda-tanda kiamat, dan saat ini sudah kita rasakan, ya. Masyarakat itu gampang sekali dialihkan oleh hal-hal yang
bersifat sebenarnya itu tidak penting, tapi untuk mengalihkan kebenaran itu gampang sekali dialihkan, sehingga kita tidak punya fokus dalam kehidupan. FOMO namanya, ada begini rame, begitu, sehingga kita tidak fokus terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Maka ketika kita ngaji kehidupan, saya tidak akan pernah membahas sesuatu yang viral. Kenapa? Karena itu adalah cara untuk melemahkan diri kita, sehingga kita tidak punya fokus, ya, tidak punya fokus. Masalah ini rame, masalah itu rame, itu teman-teman ikutan terus, namanya FOMO, sehingga teman-teman tidak punya ciri khas, ya teman-teman, sehingga tidak punya sesuatu yang menjadikan teman-teman fokus pada perjalanan, ya. Wal haraju al qatlu, dan pembunuhan, ya pembunuhan akan terus menerus meningkat, baik pembunuhan secara mental ataupun secara fisikal, atau pembunuhan secara spiritual. Banyak sekali saat ini dilakukan. Jadi baik secara mental, fisikal atau spiritual, kita banyak dibunuh, ya, dibunuh. Kita lebih asik dengan sesuatu yang sedang terjadi. Kita lebih asik dengan sesuatu yang bersifat materi, tidak lagi sibuk pada hal-hal yang bersifat spiritual. Akhirnya kita hidup dengan gaya hedonistik. Kebahagiaan diukur oleh harta, kebahagiaan diukur oleh kesenangan, bukan sesuatu yang lebih dalam tentang prinsip spiritual. Padahal Indonesia menerapkan hukum spiritual dengan apa? Dengan Pancasilanya, teman-teman. Karena di Pancasila itu berbicara, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Coba teman-teman lihat di negara-negara lain itu nggak ada, ya, nggak ada yang membicarakan spiritual sebagai asas utama negaranya, hanya Indonesia. Tapi kita lihat pada kenyataannya, ya pada kenyataannya bukan lagi ketuhanan yang menjadikan landasan keadilan, tapi tentang siapa yang punya banyak duit dia yang selamat, siapa yang punya banyak follower dia yang aman, kan gitu. Bukan lagi berdasarkan spiritual. Padahal ya founding father kita semuanya sudah melihat ke depan, ya, sudah melihat ke depan tentang negara bisa maju, negara bisa hidup rukun, negara bisa mendapatkan kebahagiaan ketika apa? Tuhan yang dijadikan sandarannya, spiritual yang dijadikan basic pendirian negara kita ini. Jadi tidak terkait oleh agama, tidak terkait oleh satu keyakinan, tapi terkait oleh asas tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasanya para pendiri bangsa kita. Tapi saat ini kita lihat yang menjadi standar itu adalah tentang apa? Tentang materi, bahkan lebih remeh lagi. Ya, standar kebahagiaan kita itu tentang TikTok, ya, tentang TikTok, tentang ini dan itu. Semakin banyak follower semakin bangga kita. Padahal itu adalah standar yang amat sangat ya rapuh, teman-teman, ya. Dihack dikit udah ya juntai gitu kan. Rapuh banget kan. Ya, dihack dikit juntai. Dibuat berita sedikit juntai gitu, ya. Kenapa? Standar kebahagiaan kita amat sangat sedikit, ya. Jadilah filsuf, jadilah pengangguran di zaman sekarang itu paling aman. Ya kalau jadi affiliate nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi saya tidak melarang orang jadi affiliate, saya tidak melarang orang jadi apa, jadi ngaji di TikTok, nggak, bukan itu. Tapi jangan jadikan itu standar, teman-teman, ya. Jangan jadikan itu standar gitu, ya. Oke. Habis ini ada yang ditanyakan dulu, monggo silahkan. Ya, saya minum dulu, ya. Dari tadi ngomong terus capek. Tanya Ustaz, monggo silahkan. Untuk ya kan, nah ketika kita tidak memahami konsep makhluk sebagai batu ganjalan kita, ya maka kita akan terpola oleh makhluk-makhluk itu. Ada musim ini ikutan, akhirnya terhambatlah spiritual kita gitu, ya. Ya kan, kita sedang membicarakan al-awaikan, gangguan dalam perjalanan spiritual. Salah satu adalah makhluk itu sendiri gitu.
Gus Durian nih. Ya, Gus Durian. Ustadz, ngerebus kacang hijau sama jahe diminum untuk flu, Ustadz. Ya. Tapi ada yang ngirim tadi jamu, saya banyak tuh. Tuh. Jamu kunyit tuh segini tadi tuh, gini. Sama madu ada berapa? 20, teman-teman. Tuh, kalau nggak percaya tuh. Ini 2 kan? Tuh. Saya bukan nge-endorse tuh. Nanti insya Allah ya teman-teman, ini udah jadi tuh produk madu NK yang ngaji kehidupan. Nanti beli aja ya. Beli aja nih madunya nih. Kalau nggak jadi reseller. Hah? Kalau nggak jadi reseller. Iya, kalau nggak jadi reseller. Yang nganggur. Jadi yang teman-teman yang nggak ada kerjaan ya bisa jadi reseller ini nih. Ini yang bikinnya masih teman grup kita juga ya, teman grup kita juga. Itu madu asli, Ustaz. Asli madunya. Saya minum ini enak. Cara bedain madu asli palsu gimana, Ustaz? Sebenarnya kalau madu asli itu ya kalau diminum itu beda dengan gula gitu. Beda bisa ngebedain. Madu hasil ruqyah juga enggak pakai kayak gitu-gitunya. Ini 120-an, teman-teman. Ini setengah kilo. Boleh. Nanti saya kirimin ya. Ini enggak di ruqyah, teman-teman, enggak di doa enggak. Karena dalam Al-Qur'an sudah jelas kok tuh, surat An-Nahl ayat 69. Allah sendiri yang langsung ibaratnya langsung ngejampenya tuh Allah melalui madu ini. Ya. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman madu yang beraneka warnanya, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ya. Itu Allah sendiri yang langsung menjelaskan kalau madu itu. Jadi nggak usah minum, nggak usah ya, nggak usah. Allah sendiri yang langsung ngejampeknya. Ustaz, birrul walidain itu sebenarnya berbuat baik atau membahagiakan. Berbuat baik, ya, berbuat baik. Bir itu adalah berbuat baik. Dia kata bir, al birru. $120 harganya. Cek keranjang kuning, Ustaz. Enggak, buat di grup dulu aja, teman-teman, buat di grup ya. Cara pesan madu di grup aja. Saya kena penyakit saraf, terapi madu tiap malam. Tapi insya Allah ini madunya madu asli loh. Ya, saya tuh pecinta madu, jadi bisa ngebedain mana madu asli, mana madu palsu. Ini madu asli, serius. Langsung dari produsennya, teman-teman. Pesannya ke Isep aja. Pesannya ke Kang Isep aja ya. Ini ada baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Ada 9, teman-teman ya. Hah? Boleh. Ada 9. Ya, 9 terdapat. Madu asli gimana sih? Jadi simpan di apa? Asli jadi ngomongin madu kok. Ya. Pokoknya madu asli itu diminum beda dengan madu yang palsu. Nah, madu asli bisa kelihatannya begini, teman-teman nih. Pakai ini. Apa sih namanya? Nih. Pisin. Taruh madu di sini. Tambah air. Nah, si madu asli itu dia nggak bakal kecampur dengan air. Dia tetap dengan madunya. Tapi kalau madu palsu, begitu diisi air dia tuh kayak nyebar. Kenapa? Karena jadi dia itu berasal dari dari gula kan gitu. Jadi forum pengobatan ini saya. Ya temen-temen, kalau udah percaya sama saya ini madu asli ya, beli ke Kang Isep gitu. Masa saya ngebohong ah. Ya. Nah, iya tuh Kang Bidadari.
Apa gitu? Iya, Bu Nektarnya tuh tukang diras tuh yang ininya tuh yang mau produksi beliau. Masih satu grup juga sama kita. Jadi herbal kayak jadi Zaidul Akbar saya ya. Simpen di kulkas nggak beku betul. Oh ya, mudah cepat sembuh ya. Istri saya nggak mau dimadu Ustaz. Dia sama. Kasih susu ya. Kasih kayaknya mau. Abah Tito voice definisi makhluk apa ya Ustaz? Makhluk tuh gini bah nih, simpelnya ya. Di luar. Nih, gini aja nih. Kuluma siwallah. Kuluma siwallah, segala sesuatu selain Allah yaitu adalah makhluk ya. Makhluk. Itu gampangan definisi itu. Segala sesuatu di luar Allah adalah makhluk. Itu aja, Pak. Ya. Ke Madura tuh langsung. Distributor Madura. Apa itu? Mas Agus. Oh iya, mana? Oh siap, Kang Agus siap. Nanti dikirimkan ya sama Kang Diras tuh. Langsung 20. Siap. Ya, saya sedang tidak membahasakan makhluk goib, ruh kayak gitu. Bukan pembahasan kayak gitu ya. Jadi ke pergoiban, bukan tentang itu teman-teman ya. Ya udah cukup ya. Khusus anggota grup diskon. Ilmu pun makhluk ya. Iya. Ya, kullu masih Allah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk Allah. Iya, Allah. Yang peci ada enggak? Jangan topi koboi. Ada yang peci nggak? Peci hitam gini nih, dan peci koboi gitu Teh Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi ya. Siap. Grup WA boleh. Dialirin aja. Kenapa hasrat masa lebih besar dari amal soleh? Emang begitu teman-teman. Si tetehnya udah bangun? Udah, itu lagi makan di sini. Emang begitu Jumaroh balad laksana, emang begitu ya. Jadi jangan kaget. Oh iya benar. Boleh gabung, nanti saya kasih nomor WA saya. Apa ini Kang Ridwan nanya apa? Cara agar pandangan kita subut pada zat jelas gimana, sedangkan seringkali tertutup pada yang selainnya. Ya memang begitu ya. Memang begitu ya. Memang begitu. Jadi biar menekan hasad itu gimana? Sadari aja itu cuman pikiran perasaan kita dong, pengen ini pengen itu. Nanti yang ngaji di Bromo tuh saya ada ilmunya tuh tentang itu. Ya tentang itu. Ya, makanya ngaji ke Bromo biar dikasih tahu insight lebih dalam ya. Karena penjelasannya panjang. Bukan saya nggak mau ngasih di sini, penjelasannya panjang. Kalau ngasih separoh jadi nggak puas. Ya biar full aja nanti ngasihnya di Bromo. Ada kajian online-nya nggak? Ini kajian online, tapi kalau untuk di Bromo nginepnya di hotel. Teh Mega nginepnya di hotel. Nanti kalau Teh Mega rumah di Jakarta bareng aja sama saya dari Bogor. Berangkat dari Bogor kita bareng-bareng ke Bromo. Yang ngaji di Bromo maksudnya Jumaro, Kang Jumaro. Maaf Ustadz, di Bromo ngaji apa ya Ustadz? Teh Lika bukannya udah masuk grup kan? Udah belum?
mengenal aku. Aku tuh yang mana ya? Coba temen-temen tanya deh sekarang ya. Coba teman-teman semuanya nih tanya, aku tuh yang mana? Aku terbagi seven ya. Coba tanya, aku yang mana? Coba tanya nih, aku yang mana ya? Gitu. Yang jawab, aku itu tidak ada. Faktanya ada kok. Gimana nggak bisa nggak ada? Faktanya ada kan? Teman-teman tuh hidup sama teman-teman sendiri, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kan. Ya teman-teman tuh yang paling dekat tuh diri kita sendiri, tapi pada faktanya kita nggak tahu kita tuh yang mana gitu. Nanti dibahas, dibongkar aku tuh yang mana gitu ya. Coba yang udah ke Sentul nih ya, kayak Kang Agus tuh, gimana tuh testimoni ya, testimoni. Abah Tito coba testimoni tuh, pas udah ngaji di Sentul gimana? Hah? Ada dia dari Lampung. Kang Win nanti mau ikut kan? Saya adalah kesadaran. Testimoninya gimana tuh Kang Agus? Tuh, ikut, makanya ikut. Saya bukan pelit nggak mau ngasih di sini, dan memang panjang. Kalau saya ngasih di sini handphone saya meleduk. Karena ngaji itu dari pagi, ketemu sore, ketemu malam, ketemu pagi lagi, gitu. Lama. 24 jam non-stop. 24 jam gitu. Tambah asam lambung kayak gitu, lama ngaji emang lama. Anda ownernya nggak ada, emang harus ketemu langsung teman-teman ya, harus ketemu langsung. Takdir bisa dirubah ku doa Ustadz. Jadi bukan dirubah sebenarnya, bukan dirubah. Jadi memang sananya tuh memang harus pakai doa dulu gitu. Kayak ikhtiar bisa nggak merubah kenyataan. Dari sononya memang begitu gitu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Aku itu ego bukan sih Pak Ustadz, bukan. Kalau kena orang dalam bisa dirubah berarti ya. Bisa, iya. Bisa dirubah. Emang kenapa harus merubah takdir? Emang takdir itu buruk ya? Saya mau tanya nih, kenapa harus merubah takdir? Emang takdir itu buruk ya? Yang ngasih takdir siapa? Iya, makanya gitu. Nah itu sotoynya kita kan. Emang doa bisa merubah takdir? Jadi pertanyaan lagi, emang takdir itu buruk? Kenapa harus kita rubah gitu? Ya udah, kenapa pengen ngerubah? Jadi doa itu bukan tentang merubah takdir. Doa itu tentang penghambaan kita kepada Allah. Ya, doa itu tentang penghambaan kita kepada Allah. Spil bab al-kaun, al-kaunu kulluhu zulmah. Itu kan masih diskursif ya, tentang al-kaun kulluhu zulmah itu masih diskursif. Tentang kenyataannya seperti apa, nanti kita bahas di Bromo tuh kayak gitu teman-teman. Nanti Teh Lika bisa bareng sama Kang Agus. Naiknya dari Madura. Ke Madura dulu baru ke Bromo. Makin jauh kan. Ya temen, untuk ngaji sore hari ini cukup itu dulu ya. Nanti kita lanjutin untuk pembahasan yang berikutnya. Nanti kita ketemu lagi malam ya, ngaji malam nanti kita ketemu lagi. Ya nanti malam kita ngaji lagi. Sekarang mah kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu ya. Jadi kalau yang mau gabung grup nih silahkan ya. Nanti Isep bikin stiker di atas lagi ada nomornya.
Kemana? Udah pesan kira. Tidak ke depan. Biar berkembang dapat dia. Oh siap. Udah hati-hati ya. Makasih banyak udah ya. Ada plastik atau? Hah? Kang tadi ini minta plastik tadi ini. Oh, plastik. Sama-sama udah. Ya Teh Ucu semoga tercerahkan ya. Beliau dari Singapura, orang Majalengka, nikah sama orang Singapura. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti. Kan beli buku tapi buku yang enak buat sehari-hari apa ya? Buku apa maksudnya? Resep masakan. Enak tuh ya. Ini kan sehari-hari. Buat sehari-hari. Ustaz ini juga. Siap. Udah hati-hati ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ketemu lagi udah ya. Ngaji Riyadus Shalihin malam. Hati-hati udah ya. Buku rekening enak Ustaz. Iya tuh buku rekening. Kalau ada isinya, kalau nggak ada mah nggak enak, sama aja. Temen-temen tuh nomor saya di save aja, nanti WA kasih nama dan alamat ya, kasih nama dan alamat. Kalau saya sempet ya, kalau ada urgent pasti saya telepon ya. Deket ya Kiai rumah udah pede, deket. Sinyal keluar masuk. Tumben. Yang lain enggak teh itu. Kuantum Ikhlas by RB Sentani. Sama-sama Teh Ana. Siap. Ya teman-teman, mudah-mudahan ya nanti malam kita ketemu lagi ya. Oh dia tahu, siap. Malam kita ketemu lagi. Kita ngaji kitab Riyadus Shalihin, masih ngebahas tentang apa? Masih ngebahas tentang ikhlas ya. Apa sih itu ikhlas? Bagaimana cara penerapannya? Nanti insya Allah kita malam akan bahas. Semoga semuanya bisa ngaji ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Willy tuh. WA aja ke sini tuh. Ya. WA aja ke sini. Ya, saya pamit dulu ya. Teh Mega udah masuk grup belum Teh Mega? Kalau belum silahkan mau masuk grup. Ya, kalau yang mau masuk grup monggo silahkan ya. Siap, sama-sama teman-teman semua. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.